Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, Pimpinan Ma'had Tafakuh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tafakuh Al-Ustaz Idris Ahmad SAG. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kampar Bapak Muhammad Faisal. Yang kami hormati orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Angkatan ke-38. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya jualah sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangkaian acara wisuda ke-38 Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan juga orang tua, wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-38. Untuk menambah keberkahan acara pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Ar-Rayyan Ilham Lahiyah. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ananda Ar-Rayyan Ilham Lahia atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut kita semua yang mendengarkan mendapat pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh tamu undangan dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
jangan ditinggalkan. Kepada para tamu undangan dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari pembina karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Mustafa Umar LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati yaitu Bapak Muhammad Faisal, Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Beliau juga sebenarnya adalah wali santri, yaitu anggota atau peserta karantina kita di angkatan yang ke-38 dan juga angkatan 37 dari Ananda kita Adib ya. Semua kita dah mengenali beliau. Kemudian ustaz-ustazah, muhafidh-muhafidhah, tim support, kemudian orang tua peserta dan para peserta angkatan yang kami cintai, kami sayangi, kami hormati, dan insyaallah mudah-mudahan para peserta sekalian tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan jasmani dan lebih penting lagi adalah kekuatan rohani untuk tetap bersama dengan Al-Qur'an, tidak hanya selama di karantina ini tetapi seperti dalam mars karantina tadi, memurajaah Al-Qur'an yang telah dihafal, murajaah sepanjang kita hidup di dunia ini, selama hayat di kandung badan. Murajaah, apa ujungnya? Jangan ditinggalkan. Karena itulah yang diadukan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini yang ditinggalkan. Maka kita mudah-mudahan insyaAllah diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan jasmani dan juga kekuatan rohani untuk bersama dengan Al-Quran sepanjang hayat di kandung badan. Para peserta dan juga orang tua yang kami hormati, alhamdulillah tidak terasa 35 hari karantina ini berjalan di angkatan yang ke-38. Alhamdulillah rasanya tidak ada persoalan yang berat yang berlaku. Semua berjalan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah pencapaian meningkat di angkatan ini berbanding angkatan yang sebelumnya, yaitu yang target di program Mutkin lebih banyak tercapai berbanding angkatan yang sebelumnya. Meskipun di angkatan ini jumlah yang menyelesaikan hafalan 30 juz, satu dari ikhwan yaitu Ananda Ar-Rayyan dan satu lagi dari akhwat. Alhamdulillah. Namun secara keseluruhan semuanya berhasil di dalam menghafal Al-Quran. Karena keberhasilan dalam menghafal Al-Quran bukan selesai 30 juz, tidak. Keberhasilan dalam menghafal Al-Quran adalah sebenarnya istiqomah hanya kita bersama dengan Al-Quran. Seberapa pun dapat, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap bersyukur karena semua kita sebenarnya mendapatkan kebaikan dari Al-Quran yang kita baca. Kita menghafal, kita membaca Al-Quran berulang kali sampai kita ingat. Nah itulah dia hafal. Alhamdulillah ada yang mendapatkan 10 juz, 20 juz, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu.
Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnanya 30 juz itu sebenarnya adalah berkaitan dengan waktu saja. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi yang terpenting sekali adalah kita tidak meninggalkan Al-Quran. Para peserta dan orang tua santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak terasa angkatan yang 38 ini berakhir pula. Tentu sepanjang angkatan ini banyak kenangan yang kita lalui dan kita jadikanlah ia sebagai kenangan yang mengikat silaturahim di antara kita, yaitu yang akan menjadikan kita satu keluarga yang istimewa. Tidak ada lagi yang lebih kuat dalam mengikat kekeluargaan kita melainkan Al-Quran. Al-Quran apabila yang menjadi pengikat, maka keluarga bukan lagi disebut keluarga manusia, tetapi di dalam hadis Nabi disebut sebagai keluarga Allah. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Keluarga Al-Quran yang diikat dengan Al-Quran adalah keluarga Allah. Kita tahu Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi penyebutan kita sebagai keluarga Allah adalah untuk meninggikan kedudukan kita yang bersama dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jagalah keistimewaan kita sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang baik ini perlu juga kami sampaikan bahwasanya di angkatan yang ke-38 ini kita mendapat keistimewaan, yaitu kehadiran pendiri dari Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional Pusat berziarah ke tempat kita ini seminggu yang lalu, yaitu Al-Ustaz Ma'mun Al-Qurtubi Al-Hafidz. Alhamdulillah beliau bersedia mampir ke sini. Di samping beliau juga menziarahi ada beberapa tempat lagi yang juga insya Allah akan dimulai program karantina tahfidz Al-Quran, yaitu di Bonai dan juga di Pekanbaru. Maka cabang dari karantina tahfidz Al-Quran nasional yang pusat banyak sekali di beberapa tempat. Alhamdulillah ini adalah kegembiraan kita karena gerakan Al-Quran pada hari ini adalah gerakan yang dahsyat, yang sangat hebat sekali, sehingga kita merasakan ada satu suasana yang membuat kita menjadi bersemangat dan percaya diri bahwasanya kebaikan pada masa yang akan datang akan lebih bagus lagi daripada masa-masa yang kita lalui. Generasi yang akan datang akan lebih baik lagi dari generasi yang sudah-sudah. Karena penentu dari baiknya generasi itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah di kota Mekah, kemudian di kota Madinah, maka berubah keadaan manusia. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, yaitu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang dengan kitab itu kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Alhamdulillah ya, kita nampaklah secercah cahaya dan insya Allah akan semakin terang meskipun kita masih lagi diselimuti oleh kabut gelap dari perangai-perangai orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi insya Allah kabut itu akan segera hilang dan sirna. Macam-macam ya, kalau kita mengikuti di luar sana, judi online lah namanya ya, perzinahan, minuman keras, narkoba, dan yang terlibat bukan orang biasa saja, tetapi orang yang berpendidikan, orang yang memiliki kedudukan, bahkan orang-orang yang diberi amanah dan tanggung jawab, harapkan pagar untuk memelihara tanaman, rupanya pagar itu betul yang memakan tanaman. Maka bagaimana cara penyelesaiannya ke depan? Tak ada yang lain kecuali Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran pada masa dahulu merubah
keadaan manusia di timur dan di barat. Maka insya Allah pada hari ini Al-Quran juga akan merubah keadaan manusia pada hari ini di timur dan di barat. Maka kita melalui gerakan Al-Quran di tempat kita ini mudah-mudahan bersambung dengan gerakan-gerakan Al-Quran di mana-mana pada hari ini. Alhamdulillah di Riau ini telah ada usaha untuk menyambungkan gerakan Al-Quran di Riau ini dengan gerakan Al-Quran di negara-negara Islam lainnya. Harapan satu ketika nanti gerakan Al-Quran adalah gerakan dunia, gerakan besar yang tidak ada sesiapa yang bisa menghentikannya. Siapa yang mencoba untuk menghalangnya dia akan tenggelam dan hanyut. Kita berharap mudah-mudahan kita adalah bagian dari gerakan besar itu yang manfaatnya bukan hanya untuk diri kita pribadi, tetapi untuk keluarga, masyarakat dan umat. Bukan hanya untuk dunia kita, tetapi juga untuk akhirat kita. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami sampaikan salah seorang dari ustaz kita, yaitu Ustaz Fakhrul Ridha, LC, MA, yang menjadi muhafidz kita di sini. Beliau hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena ayah beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada ayah beliau. Beliau adalah muhafidz kita di sini, memiliki 3 sanad dan alhamdulillah istri beliau juga bersama di sini memiliki 3 sanad juga. Maka harapan kita mudah-mudahan dengan banyaknya para asatiz yang bersanad memiliki kepakaran dan juga otoritas di dalam penguasaan dan pembelajaran Al-Quran, kualitas Al-Quran yang kita ajarkan di sini mudah-mudahan dapat dipertanggungjawabkan. Para peserta dan orang tua santri yang dirahmati Allah, acara kita ini acara wisuda syukuran sebenarnya adalah antara kita saja sebenarnya. Jadi tidak ada kita mengundang siapa-siapa, tidak. Karena dari kita untuk kita dengan harapan mudah-mudahan insya Allah mungkin selama ini hanya mengikuti dari media sosial saja melalui Instagram atau melalui grup. Nah sekarang kita berkumpul bersama, maka kami pada kesempatan yang berharga ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami di angkatan yang ke-38 ini. 38 angkatan, 5 tahun lebih sudah berlalu tidak terasa, dan mungkin di angkatan yang ke-39 kita berhenti sejenak, berlibur karena ada beberapa tugas yang mesti kita selesaikan. Kami merencanakan untuk pergi ke beberapa tempat di Mesir, Yaman, dan juga Turki dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan-pandangan untuk penguatan karantina kita ini ke depannya. Namun itu semua bergantung kepada keadaan yang berkembang dan mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan segala urusan. Dan nanti insya Allah kita akan sambung kembali angkatan yang ke-40. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya pastilah dalam menjalankan program ini banyak kekurangan, banyak keterbatasan karena kami adalah manusia biasa. Pasti di sana sini ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Maka jari yang 11 dengan kepala kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami lebih lagi pada masa yang akan datang sehingga kami dapat memperbaiki diri dan lebih bagus lagi penyelenggaraannya pada masa yang akan datang. 1 bulan lebih di sini. Tentu tidak cukup beberapa menit untuk menyampaikan apa yang sudah berjalan di sini. Paling tidak ada 1 video pendek yang telah dihasilkan oleh tim media kita
dan mungkin ada. Nah, maka mungkin boleh kita mengikutinya dengan harapan bisalah untuk mengingat-ingatkan kembali kenangan kita di sini. Dan kami berharap alumni-alumni dari angkatan 1 sampai angkatan 38 tetap berkomunikasi dengan baik. Komunitas santri sebagai penghafal Al-Quran perlu kita jaga, dan mudah-mudahan inilah komunitas yang akan membanggakan kita, membanggakan umat, dan nanti dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak sampai qalqalah. Badda. Tidak. Dia ditahan di sana. Ya. Terus baz. Itu zayan. Baz. Okey. Faham sampai sini? Berarti sampai sini. يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن ولده شيئا عن ولده ولا مولود وجاز عن ولده شيئا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi jama'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada siang berbahagia ini Ryan telah menyelesaikan tasmi Al-Quran 30 juz di karantina tahfiz Al-Quran Nasional cabang Riau di Ma'had Tafaqquh. Terima kasih Ryan ucapkan sebanyak-banyaknya kepada keluarga Ryan, terkhusus kepada kedua orang tua yang telah membimbing Ryan, mendoakan Ryan, menyemangati Ryan dari dulu hingga sekarang. Dan juga Ryan berterima kasih kepada saudara, kerabat, keluarga yang di Kuanting, dan juga kepada guru-guru Ryan yang telah membimbing Ryan hingga Ryan bisa menyelesaikan setoran 30 juz Al-Quran. Dan tak lupa pula Ryan berterima kasih kepada teman-teman, abang-abang, dan adik-adik yang telah menyemangati Ryan. Cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran adalah cahaya yang membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Memang menghafal Al-Quran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang menghafal Al-Quran membutuhkan waktu yang lama. Mungkin ada juga waktu yang cepat, membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan juga kesungguhan dari kita. Dan ingatlah bahwasanya Allah pernah berfirman dalam surah Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi peringatan. Maka adakah yang mengambil pelajaran? Berarti Allah itu memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Semua orang bisa menghafal Al-Quran, tinggal memiliki niat dan kesungguhan dari masing-masing. Manjadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Insya Allah kita semua akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala di golongan manusia. Mungkin cuman ini yang bisa Ryan sampaikan. Ryan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di gol 45, gol 25. Kita sedang mengadakan bismillah. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatul Nur Hasanah, saya berumur 25 tahun, berasal dari Desa Rantau Bakung, Indragiri Hulu, Riau. Alhamdulillah atas izin Allah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan Quran 30 juz selama 27 hari. Perjalanan ini bukanlah yang bisa saya lupakan begitu saja. Di sini saya mempelajari banyak hal, saya merasakan banyak hal, dan saya mengamati banyak hal. Terkadang ada kalanya saya merasa sangat-sangat takut, terkadang saya merasa sangat-sangat bahagia, terkadang saya merasa sangat-sangat sedih. Begitulah semuanya berkumpul menjadi satu dalam perjuangan dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di sini saya mempelajari dua hal yang sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Ada dua keegoisan yang harus kita buang. Yang pertama, kita egois mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat sulit. Dan yang kedua, kita egois mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah dengan usaha kita sendiri. Karena yang menyulitkan itu hanyalah diri kita, sedangkan yang memudahkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di situ Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu akan dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Tinggal kita mau apa tidak berusaha, tergantung usaha yang kita berikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah dia pesan dari peserta yang telah Allah beri karunia selesai 30 juz dalam masa yang sangat singkat sekali, yaitu 27 hari. Lebih cepat dari Ustaz Islah. Ustaz Islah berapa dulu? 28. Ustaz Islah 28 hari. Jadi itulah dia karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji Allah, Allah menepati janjinya bahwasanya bagi sesiapa yang Allah kehendaki, Allah beri kemampuan lebih sehingga cepat untuk menghafal. Bahkan bukan hanya menghafal ayat, seperti ananda kita Endri yang ada di hadapan bersama dengan kita di sini, sampai menghafal nomor ayat sekali. Nomor ayat berapa, kemudian di juz yang keberapa, halaman berapa, sampai barisnya itu terbayang di tempatnya di mana. Nah, ini adalah kemudahan yang Allah berikan, mukjizat dari mukjizat Al-Quran. Sehingga para masyayikh kita menyampaikan tidak ada satu kitab pun yang dihafal 600 halaman selain dari Al-Quran. Coba buku apa yang 600 halaman lebih dihafal oleh manusia, tak ada, kecuali Al-Quran hingga ke hari ini. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan itu kepada kita semua, maka kita syukuri. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk terus bersama dengan Al-Quran, dan doakan kami di sini. Mudah-mudahan kami dapat istiqamah menjalankan program karantina ini ke depannya. Di hamparan ini ada juga SMP kita SMP Tahfidz. SMP Tahfidz dengan program 1 tahun anak kita di SMP 10 juz. 10 juz 1 tahun, 3 tahun tamat SMP diharapkan sudah mentasmikkan 30 juz. Kemudian nanti bersambung di SMA. Di SMA kita mungkinkan. Setelah kita lalui 2 tahun lebih, kita lihat ada di antara anak yang cepat sekali menghafal. Mereka tetap masuk kelas, kemudian mereka menghafal. Yang di kelas mereka ikuti, hafalan dapat mereka selesaikan dalam waktu 7 bulan 10 hari. Selesai 30 juz. Mestinya 3 tahun baru selesai 30 juz. Rupanya melampaui. Dan sekarang di kelas 3 mereka sudah memungkinkan, ada yang sampai ke 10 juz memungkinkan hafalan. Akhirnya kita berinisiatif untuk SMP kita pilih 10 orang dari mereka untuk kita masukkan ke dalam program khusus, namanya program kaderisasi ulama. Kita bawa ke program ini
khusus untuk tahap awal hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin. Setelah itu barulah keilmuan Islam yang dasar-dasar, yaitu dengan menghafal matan-matan ilmu. Kemudian nanti berikutnya lagi kita akan bimbing terus sampai ke bahasa Arabnya, ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya, kemudian pemantapan akidahnya, kemudian juga akhlak dan budi pekertinya, sehingga anak-anak kita ini insya Allah anak-anak yang mendapatkan asuhan dan didikan yang sempurna, dengan harapan mereka ini nanti apabila menjadi pemimpin di tengah masyarakat betul-betul pemimpin yang bisa dicontoh dan diteladani dari setiap bahagian dari hidup mereka. Bukan hanya kepintaran mereka saja, tetapi juga dari sisi akhlak dan budi pekerti mereka. Doakan kami di sini, mudah-mudahan kami mampu menjalankan amanah yang berat ini. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Mustafa Umar LCMA atas motivasi dan nasihat kepada kita semua. Semoga kita yang berhadir senantiasa termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara berikutnya, prosesi wisuda. Hamilul Qur'ani liwa'ul Islam, kalamullahi huwal Qur'an, ahlul Qur'an ahlullah, khasmul Qur'an aduwullah, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, illal muslimun al mu'minun. wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكثيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama telah kita saksikan proses wisuda seluruh peserta karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-38. Bersama-sama kita doakan anak-anak kita, baik yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran maupun yang dalam proses menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, keistiqomahan di dalam memurajaah dan juga menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Pin oleh Al-Ustadz Islah Ramadan Fangyanto Al-Hafiz. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Ikrar alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada wisudawan dan wisudawati kami persilahkan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemputan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan daripada penghafal Al-Qur'an adalah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasangkan mahkota kemuliaan kelak di syurga. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami memberi kesempatan kepada para penghafal Al-Quran yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran selama di Mahat Tafakuh untuk memberikan dan memasangkan mahkota kemuliaan kepada orang tua mereka. Oleh sebab itu, pada pagi yang berbahagia ini, maka kami panggil dengan hormat kepada orang tua yang anandanya telah menyelesaikan hafalan Al-Quran selama di Mahat Tafakuh. Yang pertama, kami minta kepada orang tua Ananda Asyah Zahra agar kiranya maju ke atas panggung. Baik Bapak dan Ibu yang pada kesempatan hari ini hadir, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan juga orang tua dari Ananda Uswatun Nur Hasanah agar kiranya maju ke atas panggung. Baik Bapak maupun Ibu ya yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya juga kami panggil orang tua dari Ananda Ar-Royan Ilham Lahia dari Provinsi Jambi. Silakan maju ke atas panggung. Baik Bapak maupun Ibu yang mungkin alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga hadir. Silahkan pasangkan mahkota kemuliaan tersebut di atas kepala mulia Ibunda. Ucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda. Cium tangan Ibunda, karena dengan didikan mereka lah sehingga selama ini kita bisa menjadi anak yang insyaallah soleh dan solehah. Berkat didikan beliaulah kita bisa menghafal Al-Quran hingga menyelesaikannya sampai 30 juz. Dan tentunya tidak hanya didikan dari beliau-beliau yang menjadi madrasah pertama bagi kita, tetapi yang paling penting adalah doa dari beliau yang setiap malam
mendoakan kita, setiap hari mendoakan kita sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian pegang juga tangan ayahanda, kecup tangan ayahanda, sampaikan juga ucapan terima kasih kepada ayahanda. Rasakan betapa kasar tangan ayahanda yang selama ini telah berjuang mencari nafkah yang halal untuk membesarkan kita, yang selama ini telah banting tulang peras keringat untuk menunaikan kesuksesan kita. Terkadang kita menjadi anak mungkin selalu membantah apa yang mereka ucapkan, selalu tidak mendengar apa yang mereka katakan. Kita hanya menginginkan pribadi kita saja tanpa pernah mempertimbangkan mereka. Padahal yang menurut kita mungkin tidak sesuai, tetapi mereka mempunyai niat yang baik agar kita mendapatkan kesuksesan, baik di dunia, lebih-lebih kesuksesan nanti di hari akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda, karena berkat doa dan usaha mereka lah sehingga kita bisa mencapai cita-cita yang mulia, yaitu menjadi keluarga Allah, menjadi penghafal Al-Quran yang insya Allah nanti juga akan memasangkan mahkota kemuliaan ini kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami minta kepada Ananda untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Adapun kepada kedua orang tua tetap berada di atas panggung. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses yang kita tampilkan tadi senantiasa memberikan motivasi kepada kita semua, kepada anak-anak kami yang hari ini berjuang menghafal Al-Quran, kepada kita sebagai orang tua yang tetap memberikan semangat kepada ananda-ananda kita untuk terus berjuang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Kepada para wisudawan dan wisudawati kami persilahkan untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Tujuan
atas segala kebaikan-Mu, doa-Mu, dan juga ridho-Mu. Semoga kita bisa bersama di surga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridhoi hafalan kita dan Allah istiqomahkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa sisa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, kami persilahkan untuk menemui orang tuanya. Silahkan temui ayahnya, silahkan temui bundanya. Sekali lagi sampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda, kepada ibunda yang selama ini telah memberikan pendidikan terbaik kepada kita semua. Selama ini ayahanda, ibunda juga selalu mendoakan kita agar kita mencapai kesuksesan baik, kesuksesan di dunia, lebih-lebih kesuksesan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, silakan pegang erat tangan ibunda, pegang erat tangan ayahanda, sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada mereka. Mungkin kita berharap inilah kado yang terindah yang kita berikan kepada orang tua kita untuk kebahagiaan mereka tentunya. Dan sampaikan juga permohonan maaf kita kepada ayahanda dan ibunda. Mungkin selama ini kita belum bisa menjadi anak yang baik di hadapan mereka. Mungkin selama ini kita selalu membantah apa yang mereka katakan. Kita selalu mengikuti ego kita tanpa pernah mementingkan perasaan orang tua kita. Mungkin kata-kata yang keluar dari lisan kita hanya sedikit, menurut kita tidak menyakiti, tapi kita tidak tahu bagaimana dengan orang tua kita. Mungkin dengan kata-kata itu orang tua kita merasa sakit, merasa tersinggung, tapi mereka tidak pernah marah. Mereka juga tidak pernah membalaskan sakit mereka kepada kita semua. Tetapi justru sebaliknya, mereka selalu memberikan doa yang terbaik untuk kita. Mereka selalu memberikan dan memberikan motivasi kepada kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Setelah itu, silahkan datangi guru-guru kita, muhafiz dan muhafizah kita, ustadz dan juga umi. Sampaikan terima kasih yang mendalam kepada ustadz, kepada umi, kepada para muhafiz dan muhafizah kita, karena mungkin berkat didikan dan motivasi mereka selama ini, selama berada di Mahatafakuh, sehingga kita senantiasa semangat dalam menghafal Al-Quran, di dalam menjalani kehidupan selama berada di Mahatafakuh. Sekali lagi sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz dan juga kepada Umi yang telah menjadi orang tua kedua kita selama berada di Mahad ini. Selanjutnya
silakan temui sahabat-sahabat kita alamin. Ruangan kita di Mahat, karena mungkin motivasi juga dari mereka sehingga kita tetap bersemangat. Yang tadinya kita mulai merasa lelah, tetapi ketika motivasi dari mereka, senda gurau dari mereka, candaan dari mereka, sehingga kita kembali bersemangat di dalam melakukan proses menghafal Al-Quran. Bagi yang masih tetap di Mahat Tafakuh, mungkin kita masih bisa berjumpa. Tetapi bagi yang mungkin sudah mulai beraktivitas di luar, melanjutkan kembali pendidikan dan studi, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Indri Ahmad Al-Hafiz. Kepada Ananda kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وصحة في البدن وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار حجابا وستارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Ananda Endri Ahmad Al-Hafiz atas pembacaan doanya. Semoga apa yang kita mintakan, apa yang kita doakan senantiasa diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Namun sebelum ditutup, izinkan kami menyampaikan beberapa hal maklumat, yaitu yang pertama, Yayasan Tafakuh di samping bergerak di bidang pendidikan dan juga bergerak di bidang dakwah, yaitu pendidikan yang alhamdulillah sebagaimana yang kita saksikan pada kesempatan hari ini, yaitu adalah karantina tahfiz yang non formal. Adapun pendidikan formal kita ada SMP ya, Tafakuh boarding school, SMP tahfiz berbasis akhlak, dan juga insya Allah mohon doanya tahun ini juga kita akan membuka pendidikan di tingkat SMA tahfiz. Selanjutnya, selain daripada itu, salah satu program dakwah kita adalah program penyaluran wakaf Al-Quran. Penyaluran wakaf Al-Quran kita, yaitu beberapa tempat sudah kita sampaikan di Provinsi Riau ini, khususnya di rumah-rumah tahfiz dan juga di pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Ya, sengaja kita sampaikan atau kita salurkan di tempat-tempat rumah tahfiz dan juga pondok pesantren karena kita melihat kemaslahatannya yang sangat luar biasa ya, karena langsung digunakan untuk menghafal Al-Quran oleh ananda-ananda kita yang berada di beberapa titik yang sudah kami sampaikan dan salurkan di Provinsi Riau khususnya. Sengaja juga kami pilih ke beberapa daerah di pedalaman-pedalaman termasuk di Kampar Kiri dan juga sampai pernah ke Indragiri Hilir, dan beberapa juga sudah kita sampaikan di Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, apabila Bapak dan Ibu yang ingin berkontribusi di dalam penyaluran wakaf Al-Quran, bisa langsung menghubungi tim Bazar Toko Buku Tafakuh ya, yang berada di sebelah kiri kami, yaitu tepatnya di depan gedung utama. Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu kami dari pihak penyelenggara pada kesempatan yang berbahagia ini juga ingin menyampaikan bahwasanya kita bersama-sama akan menikmati hidangan atau jamuan makan siang ya. Alhamdulillah untuk ibu-ibu nanti kami persilahkan berada di sebelah kiri kami ya, di depan gedung utama, dan juga bapak-bapak berada di sebelah kanan kami, yaitu tepatnya di depan tempat makan anak-anak kita yang ikhwan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Marilah bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak dan Ibu.